Oke, selamat datang kembali di channel CP Studio. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara menghitung volume pekerjaan balok. Kali ini saya menggunakan format Microsoft Excel sebagai media perhitungannya, supaya lebih cepat dan akurat ya. Dan kalau ada terjadi perubahan gambar, kita tinggal mengeditnya tidak terlalu banyak kalau menggunakan Microsoft Excel itu. Yang pertama, kita siapkan dulu gambar kerjanya, diantaranya gambar denah balok, lalu gambar detail balok, dan gambar standar drawing ya. Oke, langsung saja kita buka format Microsoft Excel-nya. Di sini ada beberapa sheet ya. Yang pertama ada panjang balok, kedua ada detail penulangan balok, yang ketiga ada LD ini untuk overlap besi ya. Yang keempat di sini untuk format perhitungannya. Saya akan jelaskan dari sini. Ketika kita mau menghitung volume balok, yang pertama kita harus cari datanya dari AutoCAD, kan panjang dan tipe balok ya, seperti ini ya. Misalnya B16, dia panjang di as B arah horizontal itu 8,153 meter ya. Lalu kita keluarkan data-data ini ke Microsoft Excel, data-data panjangnya. Kita bisa akan secara otomatis, videonya ada di video saya yang lain. Silahkan masuk ke klik channel ini dan cari tentang judulnya cara mengeluarkan data panjang balok ke Excel ya. Oke, di sini datanya yang kita harus perlu keluarkan, yang pertama ada keterangan as ya. Dia as di sini as vertikal atau as horizontal. Oke, yang kedua tipe balok, Oke, kalau dimensi nggak usah ya, biasanya kan di detail nanti terlihat kalau dimensi, nanti kita tinggal ngelingkan aja. Yang ketiga ada panjang balok ya. Mungkin kalau misalnya ini kita tambahkan dengan jumlah balok, tapi di sini karena semua panjang ini satuannya satu buah atau jumlahnya satu buah, saya biarkan saja. Oke, setelah dapat data panjang balok ini, kita buka sheet yang kedua. Setelah kita mengeluarkan data panjang dan tipe balok, lalu kita ke detail balok itu sendiri ya, dari mulai tipe beam, dimensi, lalu ada tulangan-tulangan pembesiannya. Kita keluarkan di tabel ini. Kebetulan di sini untuk detail baloknya dia hanya berupa tabel saja ya, tidak berupa gambar seperti biasanya. Oke, nggak apa-apa, yang penting kita harus memahami untuk pembacaan dari tabel ini maksudnya apa gitu. Oke, setelah kita tahu dan paham tentang tabel ini, kita pindahkan data tabel ini ke format Microsoft Excel kita. Oke, dan hasilnya akan jadi seperti ini ya. Nah, tipe balok, panjang, lebar. Lalu di sini ada untuk detail tulangnya. Ini kita sudah pecah menjadi lebih detail ya, dari mulai tulang atas dia ada diameter, lalu quantity. Ini maksudnya ada 3 item itu kan tadi, start, mid, end ya. Sidebar ini tulangan samping ya, atau sidebar itu tulangan peminggang bahasanya kalau kita di proyek. Ini sengkang full, maksudnya sengkang utuh. Lalu ada sengkang tis di sini. Oke, setelah kita masukkan semua data detail baloknya, dari mulai tipe balok, panjang, lalu tulangannya, kita masuk ke LD di sini ya. Kita isi dengan standar overlap besi itu sendiri di sini. Ini kita harus ikuti standar gambar yang ada ya, jangan ngasal, jangan karena pengalaman, misalnya pengalaman proyek dulu segini, kalau misalkan ada standar gambarnya kita ikutinya ada. Oke, lalu kita langsung masuk ke format perhitungan kita supaya nanti ketemu volumenya. Oke, di sini ada beberapa kolom Excel ya. Yang pertama nomor, untuk keterangan angka, keterangan as.
Nanti ini kita isi manual atau kita isi dari datanya dari panjang balok tadi yang di sini ya. Kita tinggal copy ke sini nanti. Lalu ada tipe balok sama kita manual, lalu ada panjang balok. Oke, sisanya di sini otomatis semua. Jadi kita tidak usah ribet-ribet ya untuk mengisi satu persatu. Kalau di Excel kelebihannya begitu, jadi kita akan secara otomatis terisi semua asalkan kita mengerti tentang rumus-rumus di Excel. Oke, kita masukkan datanya satu persatu dari mulai keterangan as ya. Oke, sini ya. Oke, udah ya. Lalu ada tipe balok, kita isi tipe balok di sini, kita kopikan. Oke, udah sebagian terisi ya. Lalu ada panjang yang masih kosong ya, kita isi untuk panjang balok. Oke, kita isi dan hasilnya terisi semua ya secara otomatis. Oke, yang pertama saya jelaskan untuk lebar nih. Kolom lebar di sini dia ngelink ke detail ya, sini ke detail ini. Dapat datanya dari sini. Saya menggunakan rumusnya sum if. Oke, kalau misalkan di sini, contohnya di sini mau detailnya banyak ya, nggak cuma segini gitu, yang ditambahkan di bagian sini ya supaya tidak mengubah rumus. Saya ambil contoh seperti ini. Oke, misalkan sampai berapa ratus, misalnya 500 garis gitu ya. Ya, kita seperti ini. Jangan ditambahkan di sini tapi di tengah ya. Ini sorry, dimensinya salah, lebar tinggi ini ya. Untuk penamanya ini salah ya, kita ganti dengan ini lebar, ini tinggi. Oke, tinggi juga sama, kita arahkan ke detail tadi dengan menggunakan rumus sum if. Lalu jumlah, untuk jumlah ini saya isi 1 karena tadi ketika mengambil data panjang balok itu semua jumlah 1. Lalu kita lihat hasil detail volumenya. Saya jelaskan masing-masing rumusnya. Yang pertama ada volume beton, dia rumusnya kan karena balok itu berarti panjang ke lebar kali tinggi ya. Oke, sama seperti ini, panjang dikali dengan lebar ya. Oke, dengan kali tinggi dikali dengan jumlah ya. Untuk tinggi, kenapa di sini saya dikurangi 0,125? Karena kalau balok dan plat itu kan dia selevel ya biasanya. Contohnya seperti ini. Kayak di sini ya. Dia balok itu tingginya atau level atasnya itu selevel dengan level lantai ya. Makanya di sini saya kurangin dengan tebal lantai karena di sini kan dia udah untuk volume betonnya mengikuti volume plat ya di sini ya, tidak lagi mengikuti volume balok. Jadi supaya nanti menghitung volume platnya kita mudah, kita masukkan saja volume di sini jadi volume plat. Oke, seperti itu alasannya ya. Untuk volume besi saya ngelink ke sini ya, total berat besi. Ini untuk rasio, ini udah ya, rasio kilogram per meter kubik. Lalu tembereng ini maksudnya apa? Tembereng maksudnya begisting yang bagian sisi samping ya, biasanya ada 2 sisi ya. Oke, untuk tembereng itu contohnya seperti ini ya, dia begisting bagian samping. Lalu di sini untuk rumusnya seperti apa? Oke, sama rumusnya, tinggi dikali panjang kali
jumlah dikali 2 ya, karena kanan kiri miring itu kan seperti ini. Nih di sini dan di sini ya, kanan kiri berarti ya. Tinggi sama kita kurangin dengan tebal plat atau tinggi plat juga ya. Oke. Kalau bodeman ini maksudnya bagisting bagian bawah di sini ya. Bagisting bagian sini. Oke. Rumusnya mudah saja, lebar kali panjang kali jumlah. Oke. Lalu di sini kalau misalnya balok kita balok T-beam, di sini ada pekerjaan tambahan ya, seperti lantai kerja, pasir uruk, galian, urugan tanah, buang tanah dan anti rayap. Tapi kalau pekerjaan balok T-beam dia biasanya tidak ada bodeman ya, hanya ada bagisting tembereng. Oke, saya asumsikan di sini juga untuk rumus balok T-beam makanya saya kasih. Tapi jika dia balok yang berada di atas, ini dikosongkan saja ya untuk di sini. Yang pertama lantai kerja, luas alas dikali dengan tebal lantai kerja itu sendiri. Tapi luas alasnya di sini beda dengan luas balok ya. Kita lebarnya ditambahkan kanan kiri space 20 cm untuk nanti ketika kita masang bagisting. Di sini rumusnya lebar ditambah 0,4. Ini 0,4 itu kan kanan 20, kiri 20 jadi 40 cm ya, atau 0,4 meter. Kali dengan panjang kali dengan jumlah kali saya asumsikan untuk tebal lantai kerjanya 0,05 atau 50 mili ya. Oke, selanjutnya pasir uruk sama rumusnya dengan lantai kerja, cuma yang beda selesai. Lalu ada galian, rumus galian kan luas penampang dikali dengan panjang galian dikali dengan tinggi galian. Oke, secara rumus dasarnya seperti itu. Di sini kenapa saya ada 0,4, 0,8 karena kan penampang galian itu dia tidak bentuk persegi ya. Oke, nanti teman-teman bisa pelajari rumusnya di sini. Lalu ada urugan tanah, di sini rumusnya mudah. Galian rumusnya yaitu galian dikurangin volume beton, volume lantai kerja, volume pasir uruk. Oke. Lalu ada buang tanah, rumusnya galian dikurangi urugan tanah. Lalu ada anti rayap itu dia kan luasan seluruh galian balok ya, atau T-beam. Jadi luasan bawah maupun luasan masing biasanya disemprot gitu. Oke, jadi rumusnya seperti itu. Di sini nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Jika teman-teman ingin mendownload gambar format perhitungan balok ini, silahkan lihat di link deskripsi. Yang terakhir saya jelaskan untuk pembesiannya ya, atau metode pembesian secara sekilas. Seperti apa metode pembesian dalam format ini? Untuk metode pembesiannya ini, format ini jadi metodenya seperti ini ya. Dia tulangnya peras atau setiap ujung itu ditekuk ya. Di sini seperempat bentang, setengah, seperempat, di sini 15D. Ini tanpa kait ya. Saya asumsikan ini tanpa kait. Tapi nanti jika di gambar ada standarnya harus dikait untuk tulang utamanya, rumusnya kita rubah lagi. Oke, di ujungnya di sini LD ya, seperti ini. Jadi rumusnya itu skema tulangnya seperti ini ya. Oke, di video selanjutnya saya akan jelaskan lebih detail tentang pembesian ini. Jadi lumayan banyak ya. Nanti saya jelaskan di video yang selanjutnya. Oke, teman-teman, kita sudah selesai semua ya mengerjakan pekerjaan balok ini atau menghitung pekerjaan balok ini. Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan tentang pembesian balok, karena pembesian balok itu bermacam-macam metodenya ya. Ada yang menghitung metode seperti ini, peras ya. Ada yang nanti menerus untuk pembesiannya. Ada juga yang dia sistemnya precast ya.
Jadi dirakit di bawah lalu diinstal. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.